Assalamualaikum, hai semua, kembali share lagi untuk aktivitas dan kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat sederhana. Apa kabar buat teman-teman semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, dan dipermudah dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini tuh kegiatan aku mau bebikinan ya teman-teman. Seperti di thumbnail, aku mau buat mie ayam. Dihitung-hitung tuh ya, daripada beli lebih puasan buat sendiri kan, bisa nambah-nambah terus gitu untuk makannya. Karena kalau beli paling ya cuman sekali aja, dan kalau pengen lagi ya mau nggak mau harus keluar uang gitu kan. Jadi kalau bikin itu udah ada stoknya ya, mau dimakan siang ataupun sore nanti, karena udah ada stoknya ya tinggal racik aja gitu. Nah, karena juga tuh ya teman-teman, untuk bahan-bahannya tuh alhamdulillah ada di rumah semuanya gitu kan. Jadi ya udah, di sini pagi ini aku olah aja, dan juga kebetulan aku tuh juga lagi nggak berkegiatan untuk ngerjain kerjaan rumah yang kayak gimana-gimana banget gitu kan. Jadi ya udah lah ya, mumpung ada waktunya dan juga lagi kepingin, dan alhamdulillah ada bahannya, jadi ya udah di sini aku buat aja untuk mie ayamnya. Nah, ini yang pertama aku olah, ini aku mau bikin minyak ayamnya dulu, dan di sini tadi sempat aku biarin dulu tuh ya untuk kulit ayamnya, belum pakai minyak gitu ya. Maksudnya belum aku tumpahin minyak sampai dia agak setengah mateng dulu, baru aku tumpahin minyak goreng. Nah, di sini juga untuk kulit ayamnya mau aku diamin dulu sampai kulit ayamnya itu mengering dulu ya teman-teman, supaya juga minyak-minyak ataupun lemak dari ayamnya itu keluar dulu. Nanti baru aku tambahin sama cincangan bawang putih yang udah aku cincang tadi. Dan selagi nunggu nih ya untuk si kulit ayamnya itu mengering, di sini aku mau blender untuk bahan-bahannya. Ini tuh bahan-bahan yang nanti mau aku masak untuk bumbu si ayam cincangan, bukan cincangan ya, potongan ayam yang tadi ada di awal video untuk topping mie ayamnya. Dan untuk bumbunya ini tuh aku cuman pakai bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, kunyit, dan nanti mau aku tambahin bubuk lada sama bubuk ketumbar. Dan untuk aromatiknya ini aku pakai serai, daun salam, sama daun jeruk. Udah itu aja sih ya teman-teman. Ini tuh bumbu mie ayam ala aku aja sih ya. Jadi ya seada-adanya aja gitulah ya untuk bumbunya. Nah, di sini setelah habis aku ngeblender tuh ya untuk semua bumbunya tadi, terus ini untuk kulit ayamnya udah kering. Jadi langsung aku angkat aja, aku pindahin ke wadah, dan aku masukin langsung juga untuk cincangan bawang putihnya. Jadi di sini bawang putih tinggal dimasak sampai dia kayak mau mengering gitu ya teman-teman. Nah, ini tuh aku mau campurin nih ya, karena aku tuh punya stokan minyak bawang. Jadi ini tuh bener-bener minyak bawang tok, nggak pakai kulit ayam ya teman-teman. Jadi di sini mau aku campurin aja sama yang minyak ayam barusan aku buat dijadiin satu. Dan itu nanti jadinya lumayan banyak, makanya aku juga buatnya itu tadi di awal nggak terlalu banyak, karena memang pikiran aku punya stok sisaan minyak bawang yang nanti mau aku campur seperti ini. Nah, ini udah cukup untuk minyak ayamnya. Jadi di sini aku sisihin aja dulu, dan aku biarin tunggu dingin dulu ya teman-teman. Jadi jangan sampai bawangnya ini gosong, karena kalau gosong nanti pahit dan gak enak ya kan. Jadi pokoknya kira-kira aja, sekiranya itu kematangan dari bawangnya itu pas dan aromanya udah keluar, ya udah langsung dimatiin aja gitu ya teman-teman. Terus lanjut nih ya, untuk bumbu dari topping ayamnya tadi itu aku sisihin dulu, belum aku masak, karena di sini yang mau aku olah, aku mau ngadon untuk mie-nya dulu, untuk buat mie-nya. Jadi di sini untuk mie-nya aku itu buat sendiri ya teman-teman, nggak beli jadi, karena alhamdulillah beberapa kali percobaan aku tuh berhasil buat mie telur sendiri ya teman-teman. Jadi makanya di sini aku untuk mie-nya aku buat aja, karena memang nggak yang terlalu ribet banget gitu ya kalau menurut aku. Nah, di sini tuh aku menggunakan tepung terigu pro tinggi ya teman-teman, bisa pakai merek Cakra. Dan ini tuh aku pakai 2 butir telur, dan untuk tepungnya sendiri itu kurang lebihnya sekitar 300 gram untuk 2 butir telur yang tadi udah aku campurin sama sedikit garam di
kocok lepas aja supaya garamnya larut dulu, baru ditumpahin aja langsung ke dalam tepungnya. Nah, kalau untuk tepung tapioka sendiri itu nanti untuk baluran pas di saat kita menggiling si adonan mie-nya ini ya teman-teman, supaya nggak lengket gitu. Nah, di sini langsung aja aku campur itu ya untuk tepung dan juga si telurnya tadi. Nah, di sini selain telur, ini aku masukin sedikit demi sedikit air. Dan ini tuh juga harus hati-hati banget ya teman-teman untuk masukin airnya, karena kalau kebanyakan nanti adonannya bakalan lebih basah dan itu jadi jelek untuk hasil mie-nya. Dan kalau juga kekeringan, itu nanti di saat kita ngegiling itu keras banget jadinya gitu kan, susah jadinya ya, harus benar hati-hati banget untuk masukin si airnya. Nah, kalau ditanya tuh ya untuk takaran airnya berapa, aku nggak bisa kasih tahu ya teman-teman, karena ini tuh main kira-kira aja dan se-feelingnya aku aja untuk nambahin air ini, karena juga aku tuh ngeliat dari adonannya kalau memang udah pas ya udah aku nggak tambahin lagi air gitu ya teman-teman. Jadi bener-bener apa ya, yang agak ribetnya itu di penambahan airnya aja sih, harus bener hati-hati gitu, karena kalau terlalu basah adonannya ya mie-nya nanti jadi nggak enak gitu ya teman-teman. Nah, ini tuh untuk adonannya udah semuanya aku campur, tadi udah aku uleni sebentar, nggak perlu sampai yang harus kalis, enggak ya, karena nggak buat donat ya teman-teman. Jadi sampai dia cukup tercampur aja udah selesai, dan terus ini ditutup sama plastik, tutup rapat, didiamin dulu 30 sampai 1 jam gitu. Baru nanti bisa digiling dan dijadiin mie gitu. Karena supaya adonannya itu tepung, telur sama air menyatu dulu gitu ya teman-teman, meresap gitulah satu sama lain, baru nanti bisa digiling menjadi mie. Terus lanjut nih ya, karena aku tuh punya sisa stokan kulit pangsit di kulkas. Jadi ya udah di sini aku mau goreng dulu untuk si kulit pangsitnya. Jadi itu juga untuk kulit pangsitnya sebenarnya memang udah dipotong-potong kotak kecil gitu ya teman-teman. Itu tuh udah lumayan lama sih di dalam freezer, dan tadi aku cobain sih dan alhamdulillah masih enak banget rasanya. Jadi ya udah deh, inilah nanti dijadiin kayak teman makan mie ayam, karena mie ayam itu enak juga ya teman-teman kalau ditambahin sama kerupuk pangsit seperti ini. Nah, di sini tuh pas aku lagi goreng mie ayam, maksudnya goreng kulit pangsit ya teman-teman. Bener-bener baru banget selesai aku ngegoreng kulit pangsit, nggak taunya itu langsung mati lampu. Dan kalau udah mati lampu di dalam dapurnya aku ini, dia itu otomatis gelap gulita banget ya teman-teman, nggak ada cahaya sama sekali. Ada sih cahaya masuk dari jendela di dapur, cuman nggak yang terang banget. Jadi alhasil itu nanti pas di saat aku ngolah si topping ayamnya, itu nanti agak buram, agak gelap untuk hasil videonya ya teman-teman, karena memang nunggu lampu itu hidup-hidup lama banget, nggak tahu kenapa tumben juga ada mati lampu selama itu ya waktu di hari aku itu buat mie ayam. Jadi alhasil pas di saat aku itu ngolah si topping ayam dan juga ngegiling si mie-nya, itu pas di saat mati lampu. Jadi kalau nanti pencahayaannya kurang ya mohon maaf ya teman-teman, karena kalau mau ditunggu sampai lampunya hidup itu lama banget kan, bisa nggak selesai-selesai juga tuh untuk olahan mie ayamnya aku. Jadi alhasil ya udahlah ya, seadanya aja untuk pencahayaannya, jadi ya mohon dimaklumi aja ya teman-teman. Nah, ini langsung aja tuh ya untuk bumbu yang sudah aku halusin, aku oseng aja ya teman-teman, dan di sini aku tambahin bubuk ketumbar, bubuk lada, dan nanti langsung aku tambahin juga seperti garam gitu ya, dan juga nanti kayak penyedap juga langsung aku tambahin aja di bumbunya. Terus dioseng-oseng, terus masukin juga untuk aromatiknya, dan ditambahin sedikit gula merah. Udah tinggal nanti setelah benar-benar matang untuk bumbunya seperti ini, baru dimasukin untuk potongan ayamnya. Dan nanti mau aku tambahin air sedikit, terus ditunggu sampai benar-benar empuk untuk potongan ayamnya, baru nanti ditambahin seperti bahan yang lainnya. Nah kan untuk pencahayaannya agak ini ya teman-teman, agak buram, agak gelap. Ini tuh cuma mengandalkan sama
belit kamera aja gitu ya untuk pencahayaannya, tapi ya mohon dimaklumi aja lah ya. Karena kurang banget untuk hasil videonya ini tuh. Nah, ini setelah lumayan matang tuh ya untuk ayamnya, langsung aja aku tambahin kecap manis, sedikit kecap ikan, dan juga minyak wijen ya teman-teman. Udah diaduk-aduk aja dan ditunggu tadinya itu sebentar lagi gitu ya. Maksudnya aku tunggu dulu sebentar sampai empuk dulu dan sampai bumbunya meresap juga ke ayamnya lagi. Dan baru nanti aku matiin. Dan ini tadi aku icip-icip juga ya teman-teman, ternyata kurang asin, ya udah aku tambahin garam, terus aku aduk-aduk, aku icip-icip lagi, dan alhamdulillah udah pas. Cuman tinggal tunggu aja untuk perkecapannya ngeresap dulu ke ayam, dan setelahnya ini tuh barulah aku matiin untuk api kompornya. Dan alhamdulillah untuk topping ayamnya itu tadi udah selesai aku buat. Terus lanjut lagi ya teman-teman, ini aku mau giling untuk adonan mie-nya. Tadi itu sebenarnya aku tuh sempat nunggu-nunggu juga sih kalau lampunya itu cepet hidupnya gitu kan, dan sempat aku tinggal mandi juga gitu, dan sempat aku tinggal jemput Ralin pulang sekolah ya. Ternyata sampai Ralin pulang sekolah pun ini tuh lampunya belum hidup ya teman-teman. Jadi alhasil ya udahlah ya, di sini aku giling aja untuk adonan mie-nya, dan ini aku ngegilingnya itu supaya lumayan terang gitu ya untuk cahayanya. Ini aku ngegilingnya di ruangan depan ya teman-teman, dan bener-bener di depan kaca gitu supaya ada cahaya masuk gitu kan, supaya nggak gelap. Nah, ini tadi untuk adonannya sebentar aku uleni ya teman-teman, sempat aku uleni, maksudnya sebentar, terus aku potong beberapa bagian, dan itu tadi setelah dipotong beberapa bagian, aku ambil satu bagian yang udah dipotong dan dilumuri dengan tepung tapioka. Nah, fungsi untuk tepung tapioka sendiri itu supaya nggak nempel untuk adonannya. Jadi dianya itu harus menggunakan tepung tapioka. Kalau pakai tepung terigu juga itu bakalan lengket gitu ya teman-teman. Dan kalau udah dijadiin bentuk mie, dianya nanti malah nyatu lagi. Tapi kalau pakai tepung tapioka, dianya misah gitu satu sama lain. Dan ini juga untuk tingkat ketebalannya, ini aku pakai sampai nomor 5 aja, karena kalau sampai nomor 6 itu tuh kalau menurut aku dianya kayak tipis banget gitu ya teman-teman. Jadi sampai nomor 5 aja, dan juga untuk ketipisannya harus bertahap gitu ya, dari nomor 1 bisa tuh di langkah nomor 3, nomor 4, terus nomor 5 gitu. Nah, di sini untuk adonannya udah aku bentuk menjadi adonan mie, bentuk mie maksudnya. Dan di sini agak PR-nya itu harus dipisahin satu-satu dan harus sabar misahinnya ya teman-teman, tapi nggak apa-apa karena hasilnya itu bakalan cantik seperti ini. Nah, ini tuh dianya itu tipe mie yang kayak mie karet gitu ya teman-teman, mie karet tipis gitu. Jadi cocok banget kalau diolah menjadi mie ayam ya teman-teman, ataupun juga olahan mie yang lain yang sekiranya olahan mie basah gitu. Nah, di sini langsung aja aku selesain semua adonannya, dan lumayan juga sih jadinya itu di 300 gram tepung itu sekitar 8 porsi gitu ya teman-teman untuk mie-nya sendiri dapetnya gitu. Sebenarnya tuh ya, setelah aku tuh selesai ngegiling mie-nya ini, nah itu tuh aku tuh langsung juga tuh ngerebus ya teman-teman, dan ngeracik mie ayamnya untuk makan siang aku sama Ralin. Cuman karena berhubung di saat itu mati lampu, jadi nggak aku ambil video gitu ya. Nah, tapi di sini pas udah ke sore harinya, pas Pak suami itu datang pulang kerja, dianya juga katanya minta dibuatin mie ayam. Nah, di sini barulah mulai aku videoin ya teman-teman untuk mie ayamnya, untuk ngeracik mie ayamnya. Nah, di sini sebenarnya pas begitu siang tadi itu tuh langsung aku masukin ke freezer ya, dan pas di saat mau masak itu aku keluarin dulu sekitar setengah jaman karena dia kan agak lumayan beku gitu ya untuk mie-nya. Dan setelah setengah jam berlalu, ini mie-nya kembali lemes lagi dan barulah bisa dimasak ya teman-teman. Nah, itu sengaja aku pisahin gitu ya teman-teman, dan aku tutup menggunakan plastik supaya di saat beku itu nggak nempel satu sama lain gitu kan untuk si mie-nya. Nah, di sini langsung aja akunya mau ngeracik untuk mie ayamnya ya teman-teman. Nah, di sini yang pertama ini tuh langsung masukin aja minyak bawangnya atau minyak
ayamnya itu sekitar 1 sendok makan dan ditambahin sama kecap asin kira-kira aja. Terus aku tambahin lagi sedikit kecap ikan, garam juga kira-kira aja untuk garamnya. Udah itu aja untuk racikannya di mangkuk, dan ini langsung aja aku rebus gitu ya untuk mie-nya. Untuk ngerebus mie-nya harus bener-bener airnya itu mendidih dulu baru mie-nya dicemplungin ya teman-teman, karena kalau enggak nanti hasil dari kematangan mie-nya itu jelek gitu ya, bakalan mungkin menggumpal atau juga benyek kali ya. Jadi ya harus benar-benar tunggu mendidih dulu baru bisa dimasukin untuk mie-nya. Nah, ini tuh bisa dilihat ya teman-teman, untuk tekstur mie-nya setelah dimasak, dia benar-benar lembut, kenyal, dan pokoknya enak banget ya teman-teman untuk hasil mie-nya ini. Nah, di sini karena Pak suami itu requestnya minta pakai kuah, jadi makanya itu tadi aku tambahin sedikit kuahnya. Kuahnya itu dari rebusan air mie tadi ya teman-teman. Dan di sini langsung aja aku tambahin topping sayuran dan langsung juga ditambahin sama topping ayamnya. Terus jangan lupa untuk bawang gorengnya. Nah, ini dia penampakan dari mie ayam yang aku buat, dan ini tuh rasanya benar-benar enak ya teman-teman. Terus ditambah lagi pas di saat aku bikin mie ayam itu tuh kebetulan banget ya, itu harinya hujan ya teman-teman, lumayan hujan deras mau seharian gitu sampai ke malamnya cuaca dingin. Jadi pas banget lah ya nyantap mie ayam di saat hujan-hujan kayak gini. Nah, terus juga untuk sisaan mie-nya tadi itu aku simpan lagi ke freezer ya teman-teman, dan kalau ditanya tahannya berapa kalau disimpan di freezer, nah itu aku belum tahu juga berapa hari tahannya, berapa hari ke depan tahannya, karena memang baru kali ini aku itu mau coba untuk simpan gitu ya, karena kalau biasanya itu buat mie itu selalu habis gitu kan. Dan baru pertama kali ini juga sih untuk mie-nya itu aku olah menjadi mie ayam, jadi belum tahu tuh ya tahannya untuk mie-nya itu berapa lama gitu ya teman-teman disimpan di freezer. Nah, terus ini tuh aku lanjut nyuci piring per perabotan yang tadi aku pakai untuk buat si mie ayamnya. Jadi sampai di sini dulu untuk videonya, dan buat teman-teman yang sudah menonton aku ucapin terima kasih banyak. Jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Dan semoga juga di video sederhana kali ini bisa menginspirasi. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.